Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat beliaulah kita dapat mengerjakan tugas ilmu dakwah ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita berikan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan indahnya Islam. Baiklah, kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Pernikahan Dini pada Usia Remaja. Topik seperti ini bukanlah hal yang baru lagi untuk diperbincangkan, bahkan sudah banyak forum-forum diskusi maupun seminar yang mengangkat ini sebagai topiknya. Bahkan media massa pun tidak luput dari perhatian, baik itu media massa elektronik dan non-elektronik. Topik seperti ini memang bukan hal yang baru. Apabila dibahas kembali maka akan ramai dan mendapat perhatian orang-orang, khususnya para remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Laki-laki dan perempuan dikatakan remaja ketika menginjak usia 11 hingga 19 tahun. Selain itu juga terjadi perubahan fisik dan emosional terhadap mereka. Laki-laki yang pertama itu dada menjadi bidang, tumbuhnya bulu di ketiak, tumbuhnya jakun, mimpi basah, muncullah ketertarikan antara lawan jenis dan ingin diakui kedewasaannya. Selain itu, perempuan ialah yang pertama tumbuhnya payudara, menstruasi, emosional lebih sensitif dan ingin diakui kedewasaannya. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang di bawah 16 tahun, sedangkan laki-laki di bawah 19 tahun. Pernikahan dini pada zaman sekarang ini sering dilakukan karena hamil di luar nikah. Perilaku seks bebas inilah yang menunjang tingginya angka pernikahan dini pada usia remaja. Solusi dari persoalan ini yang pertama, 1. Menggugurkan kandungannya. Yang kedua, membesarkan kandungan. Lalu ketika lahir bayinya akan dibuang. Yang ketiga, menikahkan anak sebelum kandungan membesar atau sering disebut dengan married by accident. Menikahkan anak karena kecelakaan sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah menjadi zamannya. Akibat dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang luar biasa karena jarak kandungnya lebih cepat. Bayangkan, baru nikah 6 bulan, anak sudah bisa dilahirkan. Bagaimana tidak luar biasa? Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Dalam segi kesehatan dan psikologi, seorang yang mampu bereproduksi dan bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga itu usia antara 20 sampai 25 tahun atau 25 tahun sampai 30 tahun. Pada perempuan, usia yang dianjurkan untuk menikah itu antara dari umur 20 tahun sampai 35 tahun, karena di umur segitulah organ reproduksinya atau sistem reproduksinya itu sudah matang dan dianggap mampu untuk melakukan hubungan seksual. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh pernikahan dini yang pertama, dampak biologi. Dampak biologi ini mengacu kepada alat reproduksi anak, karena pada masa itu alat reproduksi anak sedang menuju ke tahap kematangan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai melahirkan dan menikah. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial ini akan orang-orang di sekitar akan menganggap buruk orang yang menikah karena hamil di luar nikah ini. Dan yang ketiga, dampak fisik. Dampak fisik tersebut lebih mengarah ke perempuan karena ditakutkan akan mengakibatkan kematian dan pendarahan yang terlalu banyak sehingga bisa mengakibatkan kanker. Pernikahan pada umumnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dan apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tidak menutup kemungkinan hal itu tidak akan terjadi dan akan mendapatkan pengaruh buruk pada diri anak tersebut.
Contohnya bisa mendapatkan kekerasan dan sehingga mental dan fisiknya terganggu. Baiklah, sekian pidato saya kali ini. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan keji seperti itu dan bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan hubungan-hubungan terlarang sebelum waktunya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.